Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang nasib gaji dan tunjangan dari DPR yang dinonaktifkan. Nah, itu bagaimana tuh nasibnya? Apakah masih diberikan atau ditahan gitu ya, gaji atau tunjangannya? Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya, imbas dari demo, tunjangan DPR dan juga ucapan yang sakiti hati rakyat, 5 Iya, anggota ini yang DPR resmi kemarin itu ya. dinonaktifkan dari jabatannya. Nama-nama beken mulai dari Ahmad Syahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, hingga Uya Kuya masuk dalam daftar. Mereka sementara Iya. tak bisa menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat setelah partai politiknya masing-masing mengeluarkan surat keputusan penonaktifkan. Namun, publik bertanya-tanya, apa sih sebenarnya arti dinonaktifkan bagi seorang anggota DPR? Apakah mereka masih menerima gaji dan tunjangan meski tak lagi aktif bekerja? Itu Lalu bagaimana pertanyaannya mekanisme bagaimana pergantian itu antar ya? waktu yang kerap menjadi jalan keluar ketika kursi parlemen kosong? Langsung saja, selengkapnya kita bahas dalam nasib gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif. Ya, Ya, gimana nih ya sejumlah anggota DPR nasibnya? RI kini dinonaktifkan usai gelombang demonstrasi terjadi beberapa hari di Indonesia. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menonaktifkan Ahmad Syaroni dan juga Nafa Urba sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Nasdem. Ini dia berdua ya. Adapun langkah untuk menonaktifkan kedua kader DPP Partai Nasdem ini berlaku efektif terhitung Senin 1 September lalu. Dalam siaran pers resmi yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan juga Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim, partai menonaktifkan kedua kadernya dilatar belakangi oleh berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Dikatakan bagaimana pernyataan keduanya mencederai perasaan rakyat. Ya, Surya Paloh juga mengungkapkan Partai Nasdem menyatakan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Lebih lanjut, Surya Paloh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. Sebelumnya Ahmad Syaroni telah lebih dulu digeser. Ya, ini bakal kedampak ke partainya sih. Kan ini kan berapa orang nih ya dari DPR ini kan ada partainya, harus mewakili partainya juga gitu. Ketika anggota partainya ini melakukan kesalahan, nanti kan yang dinilai buruk partainya juga. Jangan-jangan partainya yang begini itu emang buruk juga gitu. Makanya dari partainya juga harus ikut serta menindaklanjuti masalah seperti ini ya, supaya masyarakat tuh bisa percaya lagi kepada partainya. Karena kalau nggak ada apa ya, tindakan langsung dari partainya, nanti partainya jangan-jangan setuju sama orang-orang seperti ini gitu. Jadi harus ada tindakan langsung supaya masyarakat bisa kembali percaya sama partai tersebut ya, memilih misalnya, oh partai ini nih bisa mewakili suara saya nih gitu, sehingga dipilih. Kalau misalnya mereka tidak mampu mewakili suara mereka di pemilihan selanjutnya, ya itu mungkin berkurang suaranya atau mungkin nggak bisa mewakili lagi ya ke kursi DPR gitu, karena suaranya nggak cukup ya untuk sampai ke kursinya itu ya, kalah sama partai lain yang mungkin bisa mewakili suara masyarakat. Lebih dulu digeser dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR ke anggota Komisi 1 DPR RI. Syaroni diketahui memberikan komentar pedas terkait protes dan komentar warga terhadap Nah, anggota ini DPR yang yang membuat merendahkan kediamannya itu ya. digerusuk massa dalam demo berkepanjangan yang terjadi akhir pekan. Nafa sendiri merupakan artis yang menjadi politisi. Nafa juga sempat memberi komentar soal tunjangan DPR yang menyebut bagaimana macetnya perjalanan ke kantor dari kendaraan mewahnya. Ya, bukannya mereka menyelesaikan masalah tapi malah nyari alasan untuk dapat tunjangan tersebut ya. Paling kalau misalnya macet, ya selesaikan macetnya supaya ya nggak macet lagi gitu. Misalnya buat kebijakan, misal kendaraan pribadi nggak boleh digunakan, harus menggunakan kendaraan umum gitu. Terus mereka juga mengeluarkan kebijakan yang bagus juga gitu, yang mendukung publik. Misalnya ngebangun fasilitas umum, infrastruktur yang bisa digunakan secara umum sehingga bisa mengurangi kemacetan gitu. Jangan nyari alasan kayak, wah macet nih, jadi kita harus cari tempat tinggal yang dekat gitu, harus tunjangan harus dinaikkan dan sebagainya gitu. Jangan cari alasan untuk mendapatkan gaji atau tunjangan berlebih, tapi cari solusinya supaya nggak macet. Nah, itu yang tugas dari DPR ini sebagai perwakilan rakyat. Kalau misalnya mereka tuh kesel sama macet, maka mereka harus menyelesaikan macet tersebut supaya semua orang juga bisa merasakan apa ya, manfaatnya gitu. Jadi yang kesel tuh nggak cuma mereka tapi masyarakat yang sehari-hari menggunakan jalan tersebut gitu kan. Ada Eko Patrio dan juga Uya Kuya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan juga Ya Surya Utama pan. atau Uya Kuya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. PAN juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang dan juga sabar, termasuk mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat dan selalu berpihak kepada rakyat serta kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Yang terakhir ada Adis Kadir, ini yang matematikanya salah ya. Jadi Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Sarmuji mengumumkan untuk menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Keputusan ini Ya kemarin kayak itu hitungannya salah. Jadi kayak ini dalam perwakilan kok gini hitung-hitungannya. Itu yang harusnya bisa mewakili rakyat tapi kok gini gitu ya. Sama sekali tidak bisa mewakili rakyat gitu dengan hitung-hitungannya yang salah. Ya harusnya kan berhati-hati dengan apa yang ia ucapkan gitu. Jangan sampai ucapannya itu salah dan malah dinilai publik nggak layak untuk memimpin suatu
negara gitu ya, atau mewakili suara rakyatnya. Pendisiplinan dan juga etika sebagai anggota dewan. Mhm. Sebagaimana diketahui, Adis Kadir ini merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini. Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Sarmuji juga menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Lantas sebenarnya apa sih maksud dari dinonaktifkan ini? Apakah mereka masih menerima gaji dan juga masih menerima lain-lainnya begitu ya, tunjangan-tunjangan lainnya dari DPR? Kita lihat Nah, slide ini apa berikutnya. nih? Penjelasan Ketua nonaktif ini Mahkamah Kehormatan Dewan bagaimana? DPR RI Nazarudin Deka mengatakan penonaktifkan anggota DPR bermasalah ini penting dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif. Menurut Nazarudin, status nonaktif Gitu bukan ya. sekedar simbolik, tapi juga membuat anggota tak akan mendapatkan fasilitas lagi. Menurut Nazarudin, ketegasan parpol penting dalam hal ini sehingga masyarakat bisa menilai DPR sebagai lembaga yang serius menjaga kehormatannya. Sementara itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, ini tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebenarnya tidak ada diksi penonaktifan anggota dewan. Namun pemberhentian bisa dilakukan, mulai dari pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, pemberhentian sementara. Nah, pemberhentian antar waktu biasanya terjadi jika anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Nah, pergantian atau penggantian antar waktu ini bisa dilakukan sesuai dengan keputusan partai masing-masing. Sementara itu, pemberhentian sementara bisa dilakukan karena beberapa hal, seperti menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum, ini yang kalau kita lihat ya, dengan pidana penjara paling singkatnya, ini 5 tahun, atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana kasus, atau pidana khusus. Nah, ini kalau kata Ketua Banggar, Said Abdullah, begitu ya, ini buka suara mengenai persoalan ini. Said mengatakan, secara teknis anggota DPR RI yang dinonaktifkan tersebut masih menerima gaji. Said menjelaskan, dalam Undang-Undang MD3 dan juga tata tertib DPR RI, nggak ada tuh yang namanya istilah nonaktif. Ini jelas banget. Jadi mereka enak ya, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tapi dapat gaji ya. Ya, karena nonaktif itu adalah kata-kata yang dibuat-buat gitu. Secara hukumnya belum ada. Ya, jadi mereka masih bisa dapat gaji walaupun nggak kerja gitu ya. Pendapatnya seperti itu kalau misalnya kayak gini, itu ya kondisinya. Nonaktif. Nah, jadi publik lantas menyorot ini. Anggota DPR yang masih menerima gaji meski berstatus nonaktif. Sementara peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, ini menilai ya, jika penonaktifan itu hanya untuk menyembunyikan anggota DPR bermasalah Nah, itu untuk juga sementara waktu. alasan doang Lucius gitu ya. menyebutkan pemilihan diksi menonaktifkan 5 anggota DPR nampaknya juga lebih menunjukkan respons cepat partai politik aja atas banyaknya tuntutan yang muncul dari publik. Dan menurut Lucius lagi, diksi nonaktif tak ditemukan dalam Undang-Undang MD3 sebagai dasar melakukan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Lucius mengatakan, jadi di hukumnya belum ada tapi dibuat-buat seolah-olah ada gitu ya, kayak seolah-olah nih mau ngebohongin publik lagi nih, jangan-jangan gitu, dengan ngeluarin kosakata baru ya, nonaktif, padahal nonaktif ini tidak ada di undang-undang gitu, nggak ada di peraturannya gitu. Jadi kayak seolah-olah nih ini cuma ini doang nih, alasan doang nih supaya publik tuh bisa tenang, bisa damai kembali gitu. Tapi ya harus tindak lanjuti, jangan sampai dibiarkan seperti ini ya, jangan sampai kayak wah dinonaktifkan berarti udah dipecat nih, padahal tidak ya. Sebenarnya itu hanya permainan kata saja supaya publik tuh bisa tenang gitu ya. adalah istilah untuk meliburkan anggota DPR dari kegiatan pokoknya dengan tetap mendapatkan jatah anggaran dari DPR. Atas hal itu, Lucius juga tidak melihat ya ada sanksi dari partai kepada anggotanya yang dituntut publik untuk bertanggung jawab hukumannya atas apa perkataan nih? dan juga perbuatannya. Lucius juga bilang, jika partai mengakui kesalahan kadernya yang membuat publik marah, seharusnya yang mengambil langkah pemberhentian. Jadi dengan pemberhentian, maka partai memaknai penolakan publik sebagai penarikan mandat atas kader yang dianggap tidak bisa dipercaya lagi mewakili rakyat. Nah, Nah, itu kayak ada bukti langsungnya, ini benar-benar diberhentikan, dipecat dan sebagainya, turunkan dan sebagainya. Pokoknya itu kan ada bukti nyatanya. Kalau misalnya hanya nonaktif saja, berarti kan mereka hanya menunda atau menyembunyikan hal yang terjadi sebenarnya. waktu yang terkait dengan penonaktifan ini atau PAW tadi ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, pergantian antar waktu atau PAW ini adalah mekanisme untuk mengisi kekosongan kursi di parlemen. Apabila ada anggota DPR, DPD maupun DPRD yang berhenti di tengah masa jabatan. Kekosongan itu bisa terjadi karena meninggal, juga mengundurkan diri atau diberhentikan dari keanggotaan. Dari parlemen, kursi kosong nggak boleh dibiarkan terlalu lama sebenarnya. Demokrasi menuntut semua suara rakyat tetap terwakili, bahkan ketika seorang anggota dewan harus berhenti di tengah jalan. Nah, dalam situasi inilah mekanisme PAW bekerja sebagai prosedur resmi untuk menunjuk penggantian partai, dan juga kalau kita lihat ya, daerah pemilihan yang sama ini tahapannya begitu ya. Tentu saja ini untuk menjaga kesinambungan representasi politik. Menurut situs resmi KPU, PAW dilakukan dengan menunjuk calon pengganti dari partai politik yang sama di daerah pemilihan atau dapil yang sama dengan aturan suara terbanyak berikutnya dalam daftar calon tetap atau DCT. Lalu proses penentuan siapa yang berhak menggantikan kursi kosong ini dilakukan dengan prinsip suara terbanyak. Berikutnya dari partai yang sama juga. Jadi jika nggak ada calon di dapil tersebut, maka dapat ditarik dari dapil berbatasan bahkan hingga DCT tingkat di atasnya. Nah, dalam proses PAW, partai politik atau pihak terkait harus melampirkan dokumen pendukung mengikuti alasan. Seperti kalau kita lihat contohnya ya,
surat keterangan kematian, surat pengunduran diri bermaterai, surat putusan pengadilan jika diberhentikan karena kasus pidana, dan juga surat keputusan parpol jika memang diberhentikan oleh partai politik, dan yang terakhir surat keterangan tidak memenuhi syarat ya dikeluarkan. Jadi selama syarat tadi tidak terpenuhi, berarti dia tuh masih bisa dipekerjakan kembali gitu ya. Jadi nggak ada kayak misalnya kayak kematian, langgar hukum, terus dia mengundurkan diri, berarti mereka masih bisa kerja kembali gitu ya. Jadi syarat-syarat tadi itu selama belum terpenuhi masih bisa kembali duduk di kursi DPR. Bila anggota juga sudah tidak layak menjabat. POW merupakan mekanisme penting untuk memastikan kursi parlemen tidak kosong dan juga representasi rakyat tetap berjalan. Prosesnya melibatkan partai Perwakilan politik, rakyat kan. DPR, KPU, hingga keputusan presiden, sehingga ini diatur dengan detail dalam Undang-Undang MD 3 tadi dan juga PKPU. Nah, transparansi proses melalui sistem seperti Simpau ini aplikasi ya, ini juga menjadi langkah penting agar publik dapat mengawasi jalannya pergantian ini. Ya, memang ini seru sekali soal ini ya pemirsa. Kasus penonaktifan 5 anggota DPR ini menjadi sorotan tajam publik, bukan hanya karena ucapan mereka yang dianggap menyakiti hati rakyat, tetapi juga karena munculnya pertanyaan besar soal transparansi dan juga akuntabilitas wakil rakyat. Status nonaktif Transparansi. yang tidak jelas payung hukumnya ini tentu saja menimbulkan perdebatan apakah kalau kita lihat langkah partai sekedar manuver politik untuk meredam amarah publik atau benar-benar bentuk sanksi moral yang punya konsekuensi nyata. Kedepan masyarakat berharap tentu saja ya setiap kebijakan terkait anggota DPR yang bermasalah ini nggak hanya berhenti pada istilah simbolik, tetapi juga membawa perubahan nyata. Transparansi itu yang soal diharapkan. keuangan, lalu kejelasan mekanisme pemberhentian hingga proses pergantian antar waktu atau PAW harus dijalankan dengan konsisten. Jadi dengan begitu kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif juga bisa pulih dan DPR tetap berdiri sebagai lembaga yang sungguh-sungguh mewakili aspirasi rakyat, Iya. bukan sekedar kursi kekuasaan. Nah, itu ya mungkin yang bisa kita saksikan dari videonya. Nah, mungkin apa yang bisa kita pelajari bahwa tadi kata-kata nonaktif ternyata tidak ada secara hukumnya gitu. Jadi kata-kata nonaktif adalah kata-kata yang dibuat oleh partai politik untuk sekiranya meredam amarah atau emosi warga yang sedang ini ya demo kemarin gitu, yang udah kesel sama DPR ini gitu. Jadi mereka tuh masih bisa diaktifkan kembali gitu, karena secara hukum mereka tuh tidak dipecat atau tidak diberhentikan gitu, hanya kayak sementara gitu ya, kayak nggak dipekerjakan gitu, nggak kerja, padahal mereka masih bisa menerima gaji sama tunjangannya karena ya secara hukum mereka tuh masih di DPR gitu. Kecuali kalau misalnya tadi ya syarat-syarat yang terpenuhi itu kayak mereka tuh mengundurkan diri, misalnya meninggal, sama apa ya, ini melakukan kejahatan, misalnya ditangkap di penjara, itu kan ketika di penjara mereka nggak bisa kerja kan gitu. Nah kayak gitu, jadi syarat-syarat itu ketika syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, berarti mereka sebenarnya masih bisa menjabat atau masih bisa dikembalikan ke kursi DPR ya. Itu yang jadi pertanyaan ya, harapannya dari masyarakat ada kejelasan, transparansi, ini orang-orang ini nanti bakal diapain gitu. Kalau misalnya mereka nggak dihukum gara-gara apa yang telah mereka lakukan, ya buat apa gitu kan kita demo kemarin gitu ya, buat apa kita menyuarakan transparansi dan akuntabilitas ya. Harapan dari kita kan ketika transparansi itu tercapai, kita tahu nih, wah ini ada kejelasan nih, wah ada hukumannya nih, apa nih hukumannya, sehingga menjadi pelajaran ke depannya bagi anggota DPR ini untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tindakannya, dalam ucapannya dan sebagainya. Itu jadi nggak asal sembarangan omong merendahkan masyarakat, ngebodoh-bodohin masyarakat. Ada yang mungkin hitung-hitungan yang nggak jelas gitu, harus dipikirkan gitu, karena mereka tuh merepresentasikan, namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau misalnya mereka saja tidak mampu merepresentasikan atau mewakili rakyat, lalu buat apa mereka dipilih atau duduk di jabatan tersebut? Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari ya dari berita ini ya. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi videonya. Nah, mungkin kalau apa ya, bisa dicukupkan ya. Semoga videonya itu bisa bermanfaat. Kurang lebih ya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.